segala permintaan karena bulan-bulan bagus semua dipenuhin. Kadang juga permintaan yang bukan dari jalur-jalur yang putih, yang gelap juga dipenuhin. Iya. Ya. Jadi ini adalah malam yang sangat berkah mungkin ya Kang Idod Betul, ya. ya. Di samping itu permintaan-permintaan yang negatif pun istilahnya sampai bisa diijabah. Satu suro ini yang diyakini orang Jawa itu sebetulnya berhubungan sekali erat dengan sejarah-sejarah Islam di tempo dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Niat Malam, selamat berjumpa kembali dengan saya Kibayan dan Saya Kang di Idod. samping saya Kang Idod ya. Dan kali ini saya bersama Kang Idod akan mengulas malam satu suro. Mungkin dari Sobat Niat Malam ada yang belum tahu tentang daripada malam satu suro ini, yang konon di dalamnya banyak sekali mengandung makna-makna yang sangat luar biasa. Baik ada yang untuk usaha, untuk keilmuan dan sebagainya. Dan saya doakan kepada sobat melihat malam, mudah-mudahan di malam hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan dijembarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, saya bersama Kang Idod akan mencoba mengulas malam satu suro ini. Kang Idod, menurut Kang Idod nih, apa nih kira-kira malam satu suro ini identiknya seperti apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam satu suro ini memang bulan-bulan yang sakral khususnya bagi masyarakat Jawa ya, dan umumnya bagi orang-orang Muslim di Indonesia. Sebetulnya satu suro itu memang sudah sangat dikeramatkan, sudah lama sekali ya. Di mana masyarakat Jawa ini di malam satu suro itu sebetulnya bukan saja hari besar, bulan hari besar agama ya. Hari besar agama orang Jawa itu juga dia menganggap bahwa itu hari besarnya para arwah-arwah, di mana ruh-ruh itu di malam satu suro itu akan berkunjung ke rumah orang-orang yang hidup. Nah, di samping itu juga di malam satu suro juga memang hari besarnya makhluk astral, makhluk-makhluk halus. Ya. Jadi baik makhluk halus yang baik maupun yang jahat, gelap ya, yang semua gelap akan keluar di malam satu suro ini. Jadi suasananya semua kebagian ya Kang Idod ya. Nah, makanya di malam satu suro ini masyarakat Jawa selalu mengadakan ritual khusus menurut tradisi maupun ajarannya. Karena disitulah mungkin segala permintaan karena bulan-bulan bagus semua dipenuhin. Kadang juga permintaan yang bukan dari jalur-jalur yang putih, yang gelap juga dipenuhin. Iya. Ya. Jadi ini adalah malam yang sangat berkah mungkin ya Kang Idod ya. Ya. Di samping itu permintaan-permintaan yang negatif pun istilahnya sampai bisa diijabah. Betul ya. Nah itu contohnya seperti apa Kang Idod untuk masalah bentuk-bentuk permintaan yang positif, itu contohnya? Jadi bentuk-bentuk permintaan yang positif seperti juga kebetulan ini malam satu suro juga kan sama dengan hari besarnya umat Islam ya. Di bulan Muharram. Nah, di mana pada saat bulan-bulan suro itu bertepatan juga dengan Muharram. Nah, semua istilahnya sih kekuatan baik itu turun semua.
bahkan menawarkan, istilahnya menawarkan umat manusia untuk supaya manusia itu meminta. Oh, seperti Itulah itu ya. berkah dari Iya, Tuhan di Subhanahu bulan wa Ta'ala ya. sebagai bulan Muharram untuk satu suro ini ya, Kang Iya. Ded ya. Nah, untuk yang negatifnya itu seperti apa, Kang Ded? Nah, karena Tuhan itu maha adil ya, di mana di bulan itu bulan baik, semua permintaan itu dipenuhin. Nah, itu sih konsekuensi manusia yang memintanya ya. Jadi apapun Tuhan berikan walaupun memang bentuknya negatif ya. Iya. Nah, perantaranya mungkin di malam satu suro, karena dalam mitos Jawa ini semua makhluk astral itu keluar, Ya. baik yang baik maupun yang buruk, maka disitulah makhluk-makhluk yang gelap itu menawarkan juga bentuk-bentuk persekutuannya kepada manusia. Nah, itu adakah sesuatu yang negatif seperti bentuk-bentuk pesugihan ataupun untuk usaha? Apakah memang itu juga ada, Kang Ded? Ada ya. Kebetulan begini, saya punya pengalaman. Kebetulan itu teman saya waktu SMA. Boleh saya ceritakan ya, Ibayang Ya, ya? ceritakan Ya. aja, Kang Ded, pengalamannya. Jadi begini, namanya sebut aja nama samaran ya, namanya Ya. Yanto. Yanto itu dulu teman saya semasa SMA. Nah, setelah keluar SMA, kemudian kita sama-sama kuliah. Nah, setelah kuliah itu ternyata Yanto ini nasibnya kurang bagus. Dia sudah melamar ke sana ke sini, tidak juga diterima. Akhirnya dia usaha. Ya. Nah, dia usaha banting tulang, usaha apapun dia lakukan. Dan orangnya rajin waktu itu. Ya, jadi apa aja yang dia kerjain, tekun. Ternyata hasilnya sangat minim. Ya. Sampai-sampai dia melakukan ritual-ritual bermacam-macam untuk mungkin ada untuk satulah melengkapin ikhtiari dia ya. Dan itu juga selalu gagal. Nah, di mana dia bertemu dengan malam satu suro, dia mendengar cerita bahwa malam satu suro itu punya kekuatan bulan-bulan yang diijabah. Ya. Dia melakukan ritual. Nah, kebetulan melakukan ritualnya di wilayah Kabupaten Cirebon, ya, di mana tempat ritual itu memang sangat terkenal. Nah, di situ juga sebenarnya tempat ritual itu ritual tempat para wali. Oh, iya, iya. Tempat jalur-jalur yang lurus lah, yang bagus. Nah, tempatnya di sekitar situ juga. Nah, si Yanto itu datang ke salah satu makam yang memang makam itu jarang dikunjungin orang. Ya. Jadi beda dengan makam wali ya. Mungkin dulunya makam tersebut adalah makam orang yang kaya di zaman dulu. Sehingga dia datang ke makam tersebut dengan melakukan syarat-syarat ritual yang diminta. Iya. Dan tidak begitu lama, 2 bulan kemudian dia berhasil. Lancar gitu. Lancar. Bahkan dia dapat istri juga. Sama-sama kebetulan di tempat ritual itu. Oh. Ya, sama-sama sedang melakukan ritual. Dia bertemu di situ ya. Nah, itu sesuatu yang memang keluar jalur. Sebetulnya kan kalau di makam kan kita berdoa ya. Iya. Berziarah. Berziarah. Nah, dia meminta untuk usaha, dan ternyata dikabul sampai saat ini. Nah, itu dalam satu permintaan ini apakah cukup satu suro aja atau ada lain hari dia seperti itu ritualnya di tempat itu? Nah, selanjutnya secara rutin, secara wajib dia itu di tiap tahunnya di satu suro setiap tahunnya. Setiap tahun. Tapi secara tidak wajib dia boleh dalam bulan-bulan yang lain. Nah, yang saya maksud yang Yanto ini, dia sudah melakukan ritual-ritual sebelumnya banyak sekali. Tapi bukan di bulan suro. Di mana dia di bulan suro, nah 2-3 bulan kemudian selalu usahanya tuh lancar gitu. Ya. Nah, itu kejadiannya. Itu dari sisi-sisi yang
memang bukan tempatnya di makam itu dia meminta, harusnya berziarah ya. Nah, itulah jadi di bulan Suro ini sebetulnya bulan-bulan yang sakral khususnya bagi masyarakat Jawa dan umumnya bagi masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi banyak sekali waktu saya di Jogja sendiri itu di pantai-pantai Paranglirit itu diadakan semua ritual. Diutamakan itu di pantai-pantai selatan. Bahkan dia meyakinin bahwa Kanjeng Nyi Roro Kidul itu hadir di bulan Syuro ini, hadir. Waduh, dari segenap istilahnya bentuk-bentuk kemistikan, Betul. itu di situ hadir semua. Nah, ini untuk waktu gitu, apakah mulai dari sore, apakah menjelang pagi, itu yang tepatnya tuh jam berapa kira-kira, Kang Idun? Jadi waktu utamanya sih itu di malam hari. Oh, di malam hari. Pada saat setelah Isya sampai pagi. Itu lebih utama lagi malam-malam Suro itu ketemunya di malam Jumat Kliwon. Jumat Kliwon dan Suro. Nah, itu istimewa sekali. Iya. Jadi di malam-malam itulah seluruh makhluk itu akan hadir semua. Iya. Dan ini satu lagi nih Kang Idun, kalau untuk sejarah Islam sendiri, satu Suro itu apa gitu sejarahnya? Jadi sebetulnya kalau saya lihat dari cerita sejarah maupun riwayat, satu Suro ini yang diyakini orang Jawa itu sebetulnya berhubungan sekali erat dengan sejarah-sejarah Islam di tempo dulu. Kalau saya lihat kesakralannya sebetulnya menular dari kesakralan satu Suro di zaman era setelah Nabi, kemudian ke sini merambat ke Indonesia, itu sebenarnya tidak hilang. Karena satu Suro di Islam sebetulnya itu terjadinya tragedi pembunuhan cucu Rasul. Jadi itu sangat melukai hati Rasulullah sendiri, karena ini sejarah yang memang melukai umat Islam. Berarti pada waktu itu Rasul sendiri masih hidup ya Kang Idun? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal ya. Jadi kurang lebih sekitar 25 tahun lah setelah Rasul meninggal. Ya. Nah, cucu Rasulullah ini yang disebut Imam Husain, itu dibantai oleh umatnya Rasulullah sendiri. Makanya dalam beberapa riwayat disebutkan terjadinya pembantaian cucu Rasul ini, maka bulan itu menjadi sakral. Karena apa? Setelah kejadian terbantainya Imam Husain dengan kepalanya yang dilepaskan, dipenggal, itu langit itu memerah. Langit itu merah selama 6 bulan. 6 bulan? Ya, itu diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis. Wah, luar bahkan biasa. Yang saya tahu dari bentuk-bentuk hadis juga disebutin Ummu Salamah itu istri Rasulullah. Waktu itu setelah Rasul meninggal, kan istrinya masih hidup nih. Dia ketemu di zaman Husain. Dia waktu itu murung, kemudian ditegur oleh sahabat lain yang namanya Salma. Ya Ummu Salamah, kenapa kok Anda murung sekali di malam satu Suro ini? Kemudian dia bercerita, kata Ummu Salamah, salah satu istri Rasul, aku tadi malam bertemu dengan Rasulullah. Aku tadi malam bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Terlihat seperti janggutnya penuh debu, jenggotnya penuh debu, dengan muka yang sangat sedih sekali. Kemudian kata Salamah, dia menanyakan, ya Rasulullah, apa gerangan yang membuat Rasulullah sedih? Rasulullah menjawab, cucuku terbunuh. Makanya Ummu Salamah tahu bahwa di malam itu dia bermimpi
dan terjadilah pembunuhan Imam Berarti Hussein. pembunuhannya belum terjadi pada Belum waktu. terjadi ya, dia mimpi itu. Nah disitulah kejadian kesakralan itu muncul. Bahkan beberapa riwayat juga menyebutkan terbunuhnya cucu Rasul itu menjadi kesedihan dari semua makhluk, baik itu manusia maupun jin. Ya. Semua bersedih gitu. Bukan kan itu kesakralan yang luar biasa. Sehingga sampailah pemahaman itu nyampe ke tanah Jawa gitu. Oh, iya. Sepertinya hubungannya sangat erat sekali gitu, Kibayan. Iya. Nah, itu berarti kalau untuk zaman kerajaan pada waktu itu yang sempat berdiri dan mengumumkan dari malam satu suro ini, itu mana, kerajaan mana gitu Kang Ido? Itu Apakah semua kerajaan? itu kalau nggak salah ya, saya Iya. dari literatur itu pada saat Mataram kuno. Oh, Jadi pada iya. saat Mataram kuno kemudian rajanya menganut Islam, Iya. maka diputuskanlah eh, bulan-bulan bulan-bulan Suro itu sebagai bulannya orang Jawa oleh kerajaan Mataram kuno itu. Iya, iya. Nah sebetulnya sih begini, sebelum diputuskan oleh Mataram kuno itu sebetulnya tahun barunya orang Jawa itu pakai tahun Saka. Oh, pakai tahun Iya, Saka. Ya. pakai tahun Saka, pakai tahunnya sendiri gitu. Tahunnya Tapi di mana sendiri, itu ya. rembesan ajaran Islam masuk, maka raja itu merubah Merubah. tahun itu menjadi tahun Syuro ini, tahun barunya. Jadi sangat erat sekali lihat posisinya, si satu Syuro itu satu Muharram juga. Itu Iya, iya, iya. kejadian. Nah, ini kadang-kadang tuh saya jadi heran, ini kejadiannya terhadap manusia kok aneh gitu. Kenapa bangsa-bangsa astral ini bisa mengikuti gitu dengan sesuatu yang dicetuskan oleh istilahnya oleh manusia gitu. Kenapa sampai bisa mengikuti seperti itu? Kalau saya ngelihat dari mata spiritual ya, tahun bulan satu Suro itu, karena tragedinya itu dari cucu Rasulullah, Iya. seorang nabi, seorang spiritual yang sangat tinggi. Karena Imam Hussein juga seorang imam, Iya. orang yang spiritualnya tinggi gitu. Nah, itu menjadi bulan-bulan yang tragis. Dia dibantai oleh umatnya sendiri, bahkan dikepung oleh 4.000 pasukan. Nah, di situ bukan cuma Imam Hussein aja. 70 keluarga Rasulullah dibunuh, dihabisin. 70 orang, termasuk dari adik iparnya, dari cucu-cucu yang dihabisin. Hanya satu yang hidup, cucunya, yaitu Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin. Nah, maka tragedi pembunuhan keluarga Rasul, Imam Hussein dan 70 keluarga Rasul itu membuat kesedihan seluruh makhluk, termasuk makhluk-makhluk halus. Di situ disebutkan dalam riwayat, bahkan malaikat dan jin saja bersedih. Makanya mungkin berita itu sampailah ke Indonesia, sehingga makhluk halus di Indonesia juga mengalami kesedihan. Nah, ada dua sisi di situ, di malam Suro ini. Satu, ada kejahatan yang luar biasa. Satu, ada kesucian, yaitu tragedi yang terbunuh berarti ada yang membunuh. Nah, di dalamnya juga secara spiritual ada makhluk yang bersedih, ada makhluk yang bangga. Makanya di satu Suro ini menjadi bulan yang ekstrim, di mana di situ ada orang yang berduka, di situ ada orang yang berbangga-bangga ya dalam pembunuhan itu. Makanya digambarkan oleh masyarakat Jawa itu ulang tahunnya makhluk halus, baik yang gelap maupun yang putih. Itu semua akan keluar. Makanya semua menawarkan dari sisi-sisi spiritual ya. Yang gelap juga akan menawarkan mencari kelompoknya. Nah, yang putih juga mencari kelompoknya. Ini sangat luar biasanya sekali ya, sangat luar biasa, sehingga bahkan khususnya di Cirebon ini aja
dari mulai anak kecil sampai orang-orang tua ini mencoba seperti mencari tahu ya Betul, betul. untuk malam satu suro ini. Mungkin bagi yang masih belum banyak pengalaman, dia akan bertanya mungkin kepada orang-orang tua kita. Iya. Jadi memang sangat berat sekali satu suro itu dengan tragedi pembunuhan cucu Cucu Rasulullah. Rasul. Bahkan masyarakat Jawa di mana di bulan-bulan suro itu dia tidak melarang hal-hal yang berbau keramaian. Jadi seperti tabu dalam bulan suro itu melakukan pernikahan, Oh, kemudian pindah rumah dan acara-acara yang bentuknya meriah. itu Dilarang oleh dilarang. masyarakat Jawa. Iya, Oh. dilarang. Bahkan berpergian sendiri kalau memang tidak penting itu dilarang, kecuali yang penting. Nah, tragedi itu ada kesamaan di tragedi masyarakat Islam tempo dulu, di mana terjadi kematiannya Imam Hussein, terbunuhnya Imam Hussein. Di Cirebon juga kan tidak melakukan itu. Jadi tidak boleh mengadakan keramaian, Ya. pernikahan, kenduri, pindah rumah. Bahkan dulu di zaman saya kecil berbicara keras saja tidak boleh gitu. Itu sebetulnya adab, di mana ada orang yang terbantai dari keluarga orang suci, maka kita tidak boleh merayakan intinya, karena adabnya ekstrim. Ya. Itu sama aja kita ngikutin lawan-lawannya, bersukaria gitu. Iya. Nah, itu sudah melekat di tradisi Jawa. Iya. Nah, itu ya saya gambarkan erat sekali kalau saya lihat, tarik garis bawah ke belakang, ada kesamaan. Iya. Ya mungkin karena tradisi Jawa ini sifatnya lokal, jadi mungkin di setiap daerah itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dia mensakralkan suatu tempat karena dia tempatnya posisinya di Jogja, ada pantai selatan, maka dia akan mengadakan doa-doa di pantai selatan. Ada juga mungkin di pegunungan, di makam-makam yang leluhur dia akan melakukan seperti itu. Dan seluruh tempat itu tergantung itu lokasinya di mana. Termasuk di Cirebon juga kan, Kibayan. Iya. Jadi kita ada pesta laut ya. Gitu. Sedekah Terus bumi. sedekah bumi, Nah, itulah. kemudian arak-arakan. Ya, gitu. betul. Itu semuanya istilahnya merayakan. Betul. Ada satu sisi kedukaan, ada satu sisi meramaikan. Itu posisinya. Ini yang dilema di dalam spiritual pada umumnya. Ya, jadi memang untuk masalah keramaian sendiri saya kira ya memang sangat mudah gitu ya Kang Idot ya. Asal diembeli satu pertunjukan ataupun semacam tanggapan gitu ya, otomatis masyarakat sih akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau untuk bentuk-bentuk pengajian umum kayaknya ya mungkin hanya orang-orang tertentu Kang Idot. Jadi memang tidak bisa dipungkirin kalau mungkin tradisi di Jawa, kalau kita ada di Jawa itu terasa sekali aroma hawa magisnya ya. Karena semua orang-orang spiritual itu di malam itu pasti melakukan ritual. Pasti ada yang dia di Parangkusumo, yaitu di pantai selatan, ada yang di gua-gua, penuh hampir seluruhnya di masyarakat Jawa, karena memang itu tradisi turun temurun menjadi suatu kebutuhan rohani bagi dia, kebutuhan rohani. Ya mungkin bagi yang untuk meningkatkan bentuk-bentuk keilmuan gitu, adakah seperti itu Kang Idot? Ya itu di situ juga semua di situ. Bahkan di keraton-keraton dilakukan untuk pencucian senjata-senjata bertuah, senjata-senjata peninggalan dari nenek moyang, itu dilakukan juga di malam satu suro. Bahkan ada doa di situ. Dari mulai Raja Jawa dari ujung sampailah ke Jawa Barat sama. Cuma bedanya dia tertutup gitu.
Oh ya, hanya untuk kalangan dalam berarti ya. Pasti dilakukan itu. Bahkan saya pernah di tahun 1999 ya, waktu itu saya di Jogja, saya pernah melakukan bergabung lah dengan komunitas orang-orang yang ingin menyaksikan acara Satu Suro di Parangtritis. Waktu itu saya datang itu setelah maghrib, penuh lautan manusia semua di situ. Lautan di pantai itu lautan manusia semua. Sambil menunggu malam-malam Satu Suro itu jam 12 nih hadir gitu. Dan banyak orang melakukan ritual-ritual. Ada yang membaca kemenyan, ada yang duduk dengan berbagai ritual bermacam-macam lah. Nah, waktu itu saya terkumpul oleh beberapa kelompok dari kampus. Di malam Satu Suro itu saya melakukan sholat malam jam 12 waktu itu. Saya masih ingat waktu itu dipimpin oleh seorang ulama dari Jogja. Dia itu di masjid ya? Enggak, di pantai. Oh, di pantai. Di pantai. Jadi uniknya di pantai Parangtritis itu ada yang melakukan sholat, ada yang melakukan ritual-ritual lain, itu jadi satu sama. Walaupun kita berbeda, tidak saling mengganggu. Tidak, ya. Ada yang sekedar main ya silahkan di situ. Nah, kebetulan kita satu tim itu melaksanakan sholat berjamaah. Akhirnya kita sholat pada saat rakaat kedua nggak salah ya, kan 2 rakaat sih sholat sunnah. Nah, si imam itu terdiam lama. Masih berdiri saja waktu itu, masih bersedekap lama sekali, bisa setengah jam itu. Baru setelah setengah jam dia ruku menyelesaikan. Dan setelah itu baru sang imam cerita kepada kami semua bahwa dia melihat waktu itu di depan dia pada saat sholat itu laut itu terbuka. Nah, terbukalah istana. Nah, disitulah muncul seorang perempuan dengan menggunakan mahkota, dengan baju hijau. Dia terpana waktu itu. Terpananya di sini apa gitu Kang Idon gambarannya? Ya mungkin karena sesuatu yang menakjubkan, suatu istana yang indah, suatu gambaran yang aneh, hingga pada saat sholat dia terpana, lupa sejenak akan sholatnya. Tapi untung dia sempat kontrol. Setelah dia kontrol, tertutup lagi, dia melakukan lagi sholatnya. Dan itu bercerita kepada kita semua. Itu fakta itu. Nah, bahwa wallahu alam, jadi imam sholat juga bisa membuka tabir Nyi Roro Kidul ya. Iya. Padahal itu tanpa disengaja. Tanpa disengaja. Karena posisi antara goib dengan alam kita gitu sepertinya beda tipis sekali ya. Itu sampai tirainya sempat ngebuka ya. Ya itulah salah satu bukti bahwa di malam Satu Suro itu semua kekuatan makhluk halus itu turun semua di bumi. Makanya orang-orang spiritual memanfaatkan momen-momen itu untuk istiqomah di spiritualnya. Nah, ini kalau menurut Kang Idon tadi sempat diceritakan itu imam masjid ini sempat melihat daripada laut sampai terbuka itu. Kemudian ada seseorang yang memakai baju berwarna hijau. Ini identik sekali dengan Nyi Roro Kidul. Iya, betul. Nah, ini menurut Kang Idon ini versinya yang akurat ini siapa sebetulnya Nyi Roro Kidul itu Kang Idon? Nah, itulah yang menjadi fenomena sampai saat ini ya. Jadi kalau kita menilik dari keberadaan makhluk yang diciptakan Tuhan kan jelas. Ada manusia, ada jin, ada iblis, ada malaikat. Nah, Nyi Roro Kidul itu kalau manusia jelas bukan lah, karena dia ada di sisi-sisi kehalusan. Nah, antara tiga ini. Tapi kalau malaikat juga tidak mungkin bisa terlihat oleh mata batin siapapun. Nah, antara dua ini mungkin. Tapi saya tidak mau ngambil kesimpulan karena ini suatu keyakinan dari keyakinan ajaran yang lain ya. Jadi silahkan menafsirkan masing-masing. Ya. Tapi intinya
akal sehat sudah bisa memilih sendiri. Iya, soalnya dari yang saya dengar itu ada versi A dan ada versi B, kayak gitu. Nyi Roro Kidul ini asalnya dari sini. Ya, Gitu. Kemudian ini mengklaim dari sini. betul, betul. Nah ini jadi otomatis bagi yang awam otomatis jadi bingung. Betul, Ya. Nah, itu karena pemahaman itu dilihat dari sudut pandang. Ya. Kalau mereka sudut pandangnya mungkin keyakinannya berbeda dengan keyakinan kita, Ya. mungkin sudut pandangnya mungkin jadi juru penyelamat. Bisa jadi ya. Ya. Tergantung persepsi dari keyakinan dia. Jadi kita kembalikan kemanusiaannya itu ya. Kemanusiaannya. Ya. Jadi dia sudut pandangnya, dia melihatnya dari sisi mana, maka akan tergambarlah seperti itu ya. Betul ya. Ya bahkan pernah beberapa kali kan saya mendengar bahkan menyaksikan sendiri bahwa Nyi Roro Kidul juga bisa buat penyimpangan kan. Ya, Nah, ada, ini saya sempat sudah dengar. bisa digambarkan siapa sih dia sebetulnya. Ya. Jadi saya nggak berani komentar yang detail, tapi faktanya seperti itu. Iya. Dan juga ada yang bukan penyimpangan, kemudian dia datang, katanya kemudian dikasih informasi yang baik dan terbukti. Iya. Nah, ini wallahu alam itu yang mana yang benar. Iya, memang karena tidak ada rumusnya. Betul. Atau tidak ada dalam kitabnya ya susah ya. Jadi maka dari itu ya kembali ke manusia itu sendiri gitu. Dia ngambilnya dari sisi yang mana gitu. Mau percaya dia sebagai penolong ataupun yang lainnya ya itu mungkin sah-sah aja ya Kang Idul. Makanya kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu itu bagi mereka penganutnya Roro Kidul di malam 1 Suro inilah dia akan datang ke pantai selatan itu. Nah, pasti dia akan tujuannya akan bertemu. Dan pasti akan mengungkapkan hajat-hajatnya. Karena ini momen-momen yang jarang. Iya. Cuma setahun sekali ya. Iya, setahun sekali. Syarat dengan mistik itu, dengan misteri di situ. Dan itu diyakinin sejak zaman dahulu. Iya. Nah, itu kan khususnya untuk di Indonesia ya. Kalau untuk keluar itu sama enggak gitu seperti ini Kang Idul? Di luar tidak mengenal seperti itu, tapi beberapa negara-negara seperti Malaysia, Singapura yang memang dia ada suku Melayunya, dia masih meyakini. Ya. Karena suku Melayu itu dekat dengan Indonesia. Ada terahnya ya. Tapi suku-suku lain yang tidak mengenal dia tidak tahu. Memang pembahasan 1 Suro ini cukup panjang sepertinya Kang Idul ya. Kalau diulas semua ini mungkin bisa butuh waktu berjam-jam. Tapi saya kira ya dari apa yang Kang Idul ceritakan tadi ini banyak sekali masukan kepada saya khususnya untuk malam 1 Suro ini. Dan umumnya bagi umat-umat Islam ini jarang sekali yang tahu gitu Kang Idul. Betul ya. Bahwa ternyata di malam 1 Suro ini ada satu tragedi ya. Tragedi daripada cucu Rasul yang sempat terbunuh. Ya mungkin cukup ya Kang Idul ya. Cukup ya. Baiklah sobat melihat malam, saya kira satu ulasan yang tadi sempat Kang Idul ceritakan mudah-mudahan nih sangat bermanfaat kepada sobat melihat malam dan ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Kembali lagi saya mohon maaf barangkali ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, sobat melihat malam, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.